Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Cianjur, tanah lumbung padi nasional. Sayangnya, infrastruktur yang masih jauh dari kata layak, banyak kisah miris yang tersembunyi, dan hingga kini masih menanti solusi. Perjalanan menuju Desa Margasari, kami awali dari Desa Karyabakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Saat hujan tiba, jalan ini hanya bisa dicapai dengan kendaraan roda 2. Ya, bisa dilihat kondisi jalanannya. Baru saya mulai dari Desa Kertajati menuju ke Desa Margasari, memang disambut dengan jalanan yang sangat rusak. Ini sangat berlumpur karena memang sedang musim penghujan. Jadinya licin sekali, jadi berbahaya. Ditambah struktur tanahnya itu sangat bergelombang dan masih bebatuan. Awalnya, akses ini berstatus jalan desa. Namun menurut informasi aparat desa, tahun 2021 berubah status menjadi jalan poros lintas kabupaten. Yang menghubungkan dua kabupaten, Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung. Dari Simpang Jambe, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan Gunung Sumul, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Tahun 1993, jalan ini pernah dilakukan pengerasan. Sayangnya hingga saat ini belum ada perbaikan lagi dari pemerintah. Kondisi jalan yang rusak berat membuat warga sering memperbaiki secara bergotong royong. Namun tak adanya biaya, mereka hanya bisa meratakan saja. Dan saat hujan tiba, jalan akan kembali rusak akibat tergerus aliran air. Nah, bisa dilihat genangan air yang seperti membentuk parit di kanan dan kiri itu memang sudah ada dikarenakan seringnya warga di sini melintasi jalanan dengan kondisi berupa tanah, dan kalau turun hujan seperti ini sangat berlumpur sekali. Hampir setiap tahun pengajuan perbaikan disuarakan, bahkan sering dibicarakan di musrembang. Nyatanya, hingga saat ini masih belum ada realitanya. Padahal, jalur ini menjadi akses utama warga keluar masuk desa untuk menjual hasil bumi mereka. Ya, bisa dilihat memang lumpurnya dalam banget. Jadinya daripada menyulitkan bapaknya untuk jalan, jadi saya memutuskan untuk jalan saja. Sebenarnya, jalur menuju Desa Margasari hanya sekitar 7 km saja. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang begitu lama. Ya, bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk melintasi jalanan di sini. Warga di sini juga harus melewati jalanan ini setiap hari. Bisa dibayangkan motor mereka pastinya akan cepat rusak. Prabowo, Pak Jokowi, tolong kami, bertahun-tahun jalan kami belum dibangun. Kapan mau dibangun? Saya udah capek sekali. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami tiba di lokasi kami akan singgah. Dan inilah Desa Margasari, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. 90% penduduknya berpenghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan, padi, pisang, kayu albasia, dan pepaya menjadi sumber utama rezeki warga. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Margasari berstatus desa berkembang. Nyatanya, di lapangan masih banyak warga yang hidup dalam garis kemiskinan. Beratnya tantangan hidup tak membuat para ibu patah semangat. Bekerja sebagai buruh serabutan tetap dilakoni. Salah satunya bekerja menjadi buruh petik pepaya. Nah, ciri-ciri pepaya yang sudah bisa dipetik itu ditandai oleh warna yang sudah mulai kekuningan seperti ini. Lahan pepaya seluas 1/4 hektar ini adalah milik Pak Ahmad. Pepaya bisa dipanen saat usia kurang lebih 7 bulan. Dan sekali panen bisa menghasilkan kurang lebih 5 kuintal.
Jenis pepaya California paling banyak ditanam di desa Margasari. Selain mudah dibudidaya, harga pepaya California lebih mahal daripada jenis pepaya lainnya. Nah nih Bu, kalau saya lihat kan ini udah membusuk ya Bu ya. Gara-garanya apa sih Bu kalau boleh tahu? Patek. Oh, hama patek. Iya. Oh, ya berbeda ya Bu ya sama yang Ibu pegang nih. Nah jika dilihat secara teliti memang ini sudah mulai membusuk dan tidak layak untuk dijual dikarenakan memang terkena hama patek yaitu lalat buah. Akses jalan yang rusak membuat harga obat dan pupuk semakin melambung tinggi. Akibatnya tak terjangkau petani, sehingga hasil panen pun menurun bahkan gagal panen. Kondisi ekonomi yang tak menentu dan minimnya penghasilan membuat para petani terus berjuang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Salah satunya Pak Ahmad. Kesulitan Bapak selama jadi petani pepaya itu apa Pak? Kesulitan bagi petani itu untuk menangani hama patek itu obat-obatan, obat untuk penyemprotan karena itu sangat sulit sekali itu belum ada yang bisa menangani itu kena hama patek itu. Pada pemerintah saya minta untuk mengadakan pupuk bersubsidi karena di sini belum pernah ada pupuk subsidi karena petani itu sangat membutuhkan itu bantuan-bantuan pupuk-pupuk yang bersubsidi itu. Kalau beli yang tidak subsidi itu tidak seimbang sama harga yang dikeluarkan. Bukannya sudah ada ya Pak pupuk bersubsidi untuk para petani? Itu tidak mencukupi. Setelah terkumpul, pepaya kemudian diangkut untuk proses pembungkusan. Sebelum dimasukkan karung, pepaya dibungkus dengan menggunakan plastik atau koran bekas agar tidak lecet dan berakibat penurunan harga. Di antara para buruh tani lainnya, Bu Erna termasuk yang berpenghasilan minim. Ia sudah bekerja selama 15 tahun dengan penghasilan yang tak menentu. Nah Bu Erna, hari ini nih kan kita panen tuh Bu. Biasa diupah berapa sih Bu? Biasa kita diupah kalau petik 100 perak ya 1 kilo. Kalau bungkus kita misalkan ikut bungkus seperti ini ya, ikut bungkus dibayar lagi 100 perak. Kalau panen banyak ya bisa banyak, kalau sedikit ya sedikit seperti sekarang ini. Sekarang ini kan ini cuma 50 kilo ya, sekitar 50 kilo. Kalau 50 kilo kan diupah cuman paling 10.000 kalau sedikit mah. Oh, emang cukup Bu buat menuhin kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang cukup ya tidak cukup lah. Kalau nggak cukup ya minjem gitu ke warung. Ya mohon ya sama pemerintah agar harga-harga sembako sama harga ini sembako diturunin ya. Harga kita dari sini jangan selalu diturun-turunin ya. Harus seimbang gitu ya. Soalnya harga sembako lebih tinggi dibanding harga dari kami ya, hasil tani, hasil bumi gitu. Besaran upah buruh bungkus tergantung sedikit banyaknya hasil panen pepaya. 10.000 hingga 30.000 yang sering ia dapatkan, dengan upah Rp100 per kilonya. Setelah selesai dibungkus, pepaya kami masukkan ke karung untuk dibawa ke pengepul. Sekarang saya akan ikut ojek off-road ini untuk sampai ke pengepul. Ayo Kang. Menuju ke tempat pengepul, kami harus melewati turunan dan tanjakan yang sangat tajam. Dengan tingkat kecuraman 45 derajat, jalan setapak yang masih berupa tanah merah dan bebatuan. Bisa nggak Kang? Kalau nggak bisa saya turun nih. Bisa nggak saya turun dulu kali ya? Karena emang bener-bener terjal banget. Tunggu Bedeh, saya turun dulu. Aduh. Ini ke belakang turunnya? Iya. Perjuangan banget nih si Akang ojek ya. Yuk Kang, bisa nggak saya? Oh, relnya putus. Nah memang seperti itulah perjuangan mereka untuk menjual hasil bumi mereka untuk sampai ke pengepul.
Tanjakan yang terjal dan beban yang berat membuat motor ojek off-road sering mengalami kerusakan dan mereka harus memperbaiki di tengah jalan agar bisa membawa pepaya sampai ke pengepul. Nah ini udah bener ya Kang ya, Iya, iya. rantainya. Ya udah kita lanjutin perjalanannya karena Bisa dibayangkan saat hujan tiba, membawa beban yang berat dengan jalanan yang sangat licin. Resikonya, motor jatuh dan akibatnya pepaya pun rusak. aduh, ini aslinya bener-bener tingkat kemiringannya tuh kayak gini, ditambah lagi ini jalanannya bebatuan dan juga aduh licin. Aduh jadinya aku takut banget. Ditambah sebelah kiri dan kanan saya itu jurang. Bisa dibayangkan betapa beresikonya dan ini ekstrim banget. Kang bisa kan Kang? Kelihatan nggak Kang? Saya bisa merasakan ban belakangnya itu goyang-goyang gitu loh. Ini jurang. Aduh, nggak mau lihat. Wow. Kang, setiap hari kayak gini nih Kang. Iya. Ini diupah berapa Kang? Ini diupahin cuma 30.000. 30.000 Iya. satu kali ngangkut. Iya. Hanya diupah 30.000 tapi dengan resiko yang benar-benar ya memang mempertaruhkan nyawa ya Kang ya. Iya. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo pepaya, pemilik kebun harus mengeluarkan biaya sebesar Rp500 per kilonya. Artinya, jika berat yang dipanen 500 kg, pemilik kebun pepaya harus mengeluarkan biaya ongkos ojek kurang lebih Rp250.000. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 km, dalam waktu 1 jam kami sampai di tempat tujuan. Harga pepaya di pengepul anjlok hanya Rp2.000 per kilonya. Turun hingga Rp2.000 dari harga yang sebelumnya Rp4.000. Padahal harga pepaya California di Jakarta bisa mencapai Rp15.000 per kilonya. Memiliki penduduk kurang lebih 4.800 jiwa, nyatanya warga desa Margasari masih banyak hidup dalam kemiskinan. Mereka berharap memperoleh hak yang sama, apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Nah nih Bu, si tetehnya sakit apa sih Bu? Sakit lambung, Oh sakit lambung, udah berapa lama Bu? udah 2 minggu. Jadi biasanya diobatinnya pakai apa? Pakai obat heroin aja. Ini lagi kerasa parah banget nih ya. Nah, biasanya dibawa kemana sih kalau warga sini ada yang sakit parah kayak gini? Ke puskesmas. Puskesmas ini di mana ya Bu? Cidaun. Di Cidaun. Fasilitas kesehatan di Poskesdes yang kurang memadai membuat pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan risiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Nah, memang dengan cara seperti inilah warga desa Margasari ketika ada yang sakit harus ditandu. Sementara, puskesmas berjarak sejauh sekitar 40 km di kota Kecamatan Naringgul, membuat warga lebih memilih ke puskesmas yang berada di kota Kecamatan Cidaun yang berjarak 26 km. Akses jalan yang rumit membuat pasien terpaksa harus ditandu melewati jalan yang diselimuti lumpur. Ya kami harus berjalan kaki dengan cara menandu pula karena memang kendaraan roda 4 tidak bisa sama sekali masuk ke sini. Bisa dilihat kondisi jalannya pun rusak parah. Ini licin dan juga berlumpur. Hati-hati Pak. Jauh dari jalan yang layak, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan berlumpur dan terjal. Kami pun harus tetap memperhatikan setiap kaki memijak tanah agar tidak terpeleset. Kami harus berjalan sejauh 5 km dan juga dengan cara ditandu karena memang mobil tidak bisa masuk ke sini dan juga kami harus berjalan sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput.
Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas jalan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit.